Terlalu banyak nikmat Allah yang kita dustakan, terlalu banyak nikmat Allah yang kita gunakan untuk maksiat. Nikmat mata melihat yang haram, nikmat mulut untuk gosip, gibah, fitnah, sumpah serapah, kesombongan dari mulut ini. Nikmat tangan untuk menjamah yang tidak Allah ridhoi. Nikmat perut penuh dengan subhat bahkan yang haram. Nikmat kemaluan malah digunakan untuk berzina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya mujibat sa'irin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar walillahil hamd. Keluargaku, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, semuanya yang kucintai karena Allah Jalla Jalaluhu. Kenapa kita terus berzikir? Bersyukur pada Allah yang telah memberi ni'am, nikmat yang banyak. Seandainya ikhwah dikasih hadiah oleh teman yang ikhwah sangat senangi dan hadiah itu sangat ikhwah sukai, senang enggak? Gembira enggak? Sangat amat gembira. Sekarang Allah ngasih hadiah kepada kita, ngasih nikmat kepada kita, bukan sekali seumur hidup. Bukan setahun satu hadiah, bukan sebulan satu hadiah, bukan seminggu satu hadiah, bukan sehari satu hadiah, bukan setiap jam satu hadiah, bukan setiap menit satu hadiah, bukan setiap detik satu hadiah, tapi hadiah, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat tangan, nikmat perut, nikmat kesehatan, nikmat afiat. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan setiap detik. Bagaimana mengucapkan terima kasihnya kepada Allah? Bagaimana ikhwah? Lentuh suha uncountable. Kau tidak akan pernah bisa menghitung nikmat Allah. Artinya bersyukur saja kita sudah kurang, karena terlalu banyak nikmat Allah. Andaikan setiap detik kita mengucapkan Alhamdulillah, 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 tidak akan bisa membayar nikmat Allah. Malah kesenangan berzikir sendiri nikmat dari Allah. Kok tega-teganya menggunakan nikmat Allah untuk berbuat maksiat? Makanya Allah ulang-ulang tuh. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa kali diulang? 31 kali diulang-ulang. Teganya kamu dustakan nikmatku. Teganya berbuat maksiat atas nikmat yang kuberikan padamu. Ya ayyuhal insan
ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا. Indah ya ayatnya itu, surah Al-Infitar. Hai manusia, apa yang menyebabkan engkau durhaka kepadaku? Bukankah aku yang menciptakanmu? Lalu aku beri nikmat yang banyak padamu. Lalu mengapa teganya engkau menggunakan nikmat-nikmatku untuk berbuat maksiat kepadaku? Kalla, jangan begitu hai hambaku. Allah sayang pada kita. Kita yang belum sayang sama Allah. Kita yang belum sayang pada diri kita. Terlalu banyak nikmat Allah yang kita dustakan. Terlalu banyak nikmat Allah yang kita gunakan untuk maksiat. Nikmat mata melihat yang haram. Nikmat mulut untuk gosip, gibah, fitnah, sumpah serapah, kesombongan dari mulut ini. Nikmat tangan untuk menjamah yang tidak Allah ridhoi. Nikmat perut penuh dengan subhat bahkan yang haram. Nikmat kemaluan malah digunakan untuk berzina. Manusia macam apa kita? Allahu Akbar. Karena itu zikir, syukur nggak dapat dipisahkan, ikhwah. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Al-Baqarah 152. Simak dengan iman. Berzikirlah kalian kepadaku. Aku berzikir pada kalian. Indah sekali. Wahai tentara, wahai polisi. Wahai penduduk negeri Indonesia yang kami cintai karena Allah. Tak kala kita menyebut nama Allah, Allah menyebut nama kita. Kita ingat Allah, Allah ingat kita. Kita banggakan Allah, Allah banggakan kita. Fadhkuruni azkurkum. Allahu Akbar. Senangnya. Jadi Allah tanya, jawab, gayung, bersambut. Tidak disia-siakan oleh Allah. Innallaha la yudi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan mengecewakan hamba-hamba yang berbuat kebaikan sekecil apapun. Tidak akan Allah sia-siakan. Semuanya dinilai oleh Allah. Di saat menyebut Allah, Allah sebut nama kita. Bangga dong menyebut nama Allah. Senang gak ya, ikhwah? Tentu lebih senang lagi nama kita disebut oleh Allah. Disebut oleh Allah. Allahu Akbar walillahilham. Hampir kehabisan bahasa kita memuji. Saking senangnya nama-nama kita disebut oleh Allah. Allahu Akbar walillahilham. Washkuruli wala takfurun. Makanya zikir syukur tuh nggak dapat dipisahkan. Dibedakan iya. Orang itu semakin bersyukur makin hebat zikirnya. Kurang syukur, kurang zikir. Nggak ada syukur, nggak ada berzikir. Yang ada apa? Keluh kesah, sumpah serapah, ho ha, capek, ikhwah. Orang beriman banyak berzikir kepada Allah. Orang yang cerdas banyak berzikir kepada Allah. Orang yang alim banyak berzikir kepada Allah. Kenapa? Dia tahu semuanya Allah ciptakan, Allah putuskan kejadian apapun dengan rahmatnya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan ilmunya, Al-Alim. Dengan Al-Hakim kebijakannya. Maka segala peristiwa, segala kejadian, segala ciptaan pasti ada rahmat, ada hikmah, ada kebijakan Allah. Itulah yang membuat dia tidak habis-habisnya berzikir pada Allah. Hatta musibah pun alhamdulillah ala kulli hal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia semua ingat Allah. Tidaklah kejadian itu kecuali membuat dia ingat Allah. Lampu terang tiba-tiba mati. Astaghfirullahaladzim. Kemudian menyala. Kalau tidak mati, tidak ada istighfar, tidak ada alhamdulillah. Nafsu itu maunya maksiat. Nafsu itu maunya berbuat zalim. Nafsu itu maunya berzina. Nafsu itu maunya korupsi. Nafsu maunya menipu. Ya itu nafsu, bawaan nafsu. Kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Ya kok ada ya? Ya ada. Nafsu apa namanya? Mutmainnah. Subhanallah walhamdulillah
sahabatku saleh salehah, insya Allah diberkahi oleh Allah. Negeri kita pun diberkahi oleh Allah. Suatu saat hadir di negeri ini semua penduduknya berzikir pada Allah. Pemimpinnya, wakil rakyatnya semua berzikir pada Allah. Allah hadirkan pemimpin yang sangat cinta Allah, sangat cinta pada Rasulullah, dan cinta pada syariat Allah, cinta pada sunnah Nabi Muhammad SAW, sehingga menjadi teladan bukan hanya bagi umat Islam tapi juga bagi umat yang lain. Karena orang itu semakin beriman makin menghormati perbedaan keyakinan. Jadi kawan-kawan yang berbeda keyakinan dengan Arifin, yang berbeda keyakinan dengan kami kaum muslimin, jangan takut. Kalau kami tegakkan syariat Allah, kami akan menyayangi kalian. Lakum dinukum, kami diajarkan untuk menghormati kalian. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menyakiti tetangganya non-muslim yang berbeda dengan keyakinan iman dengannya, kita sakiti dia, pakot ajani. Rasul mengingatkan, kau menyakiti aku. Jadi kalian berbeda keyakinan dengan kami, dilindungi oleh Rasulullah SAW. Keyakinan kalian, bahkan keyakinan kalian dihormati oleh Allah. Kami diperintahkan untuk menghormati kalian. Jadi jangan takut dengan umat Islam. Umat Islam penyayang, bukan teroris. Salam, menebarkan salam. Bahkan dilarang oleh Allah menghina sembahan yang berbeda dengan sembahan kita. Indah sekali ya Islam. Allahu Akbar walillahilhamd. I love you. Kemudian kita lanjutkan bahas tentang berzikir. Kenapa kita berzikir? Nafsu. Semua kita punya nafsu. Ada yang gak punya nafsu? Letoy. Semua kita punya nafsu. Dan kita produk dari nafsu. Dan nafsu tidak jadi kita. Tuh, para sifan saja menyebut nafsu. Allahu Akbar walillahilhamd. Nah, nafsu yang bagaimana? Nafsu cenderung mengajak perbuatan amarah. Innan nafsala ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Nafsu itu maunya maksiat. Nafsu itu maunya berbuat zalim. Nafsu itu maunya berzina. Nafsu itu maunya korupsi. Nafsu maunya menipu. Ya itu nafsu, bawaan nafsu. Kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Loh kok ada ya? Ya ada. Nafsu apa namanya? Mutmainnah. Apa itu? Nafsu yang mendekat kepada Allah. Nafsu yang senangnya ibadah, yang semangatnya amal saleh, nafsu yang ingin sekali dalam kemuliaan akhlak, nafsu hidup dalam sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lawannya amarah. Indah ya ikhwah. Bernafsu untuk mendekat kepada Allah. Muqarrabun. Bernafsu salat malam. Saking senangnya belum tidur, udah senang banget. Nanti malam hamba bangun menghadapmu. Bernafsu untuk target menghafal Quran dengan pemahamannya. Kan itu Arifin targetkan diri Arifin bersama istri-istri Arifin. Satu hari satu juz Al-Quran. Istri Arifin. Cerewet nggak kakak sayang? Sangat cerewet. Iya bang. Arifin kontrol itu malam. Arifin tanya bidadari Arifin. Sayang. Kurang, ayo baca dulu. Sebelum tidur, Arifin tungguin sampai selesai baca 1 juz 1 hari. Supaya turun rumah tangga kita rahmat Allah. Kan kita punya tugas sebagai imam laki-laki. Membawa keluarga kita di akhirat nanti dalam ridho. Rahmat ampunan surganya Allah. Bertanggung jawab kita. Ya ikhwah, Allahu Akbar. Nah, zikir membuat nafsu amarah menjadi nafsu mutmainnah. Surah Al-Ahzab 41, 42, 43, 44. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Lanjutkan. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyatuhum yauma yalqaunahu salam wa'adda lahum ajran karima. Sadaqallahul azim. Hai hamba-hambalah yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah, zikir yang banyak, bertasbihlah kalian kepada Allah di waktu pagi hingga petang. Niscaya Allah Jalla Jalaluh
merahmati kalian. Jadi nafsu yang liar dirahmati oleh Allah. Allah menggunakan bahasa yusalli. Yusalli merahmati. Salawat. Yusalli. Salawat itu ada 3 dalam Quran. Pertama, Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Allah bersalawat pada Nabi Muhammad. Artinya Allah merahmati Nabi Muhammad SAW. Nah, para malaikat pun juga mohon rahmat Allah untuk Nabi Muhammad. Maka itu diperintahkan, hai orang-orang beriman, bersalawatlah, salamlah untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Jadi kita bersalawat mencontoh Allah. Kita bersalawat mencontoh para malaikat. Apa bedanya dengan zikir? Kalau orang zikir belum tentu bersalawat. Kalau bersalawat pasti zikir. Indah ya ikhwah. Salawat. Nah, kalau Allah merahmati seorang hamba, maka hamba itu diperbaiki oleh akhlaknya oleh Allah. Makanya akhlak Nabi Muhammad rahmatan sampai Allah memujinya. Kan akhlaknya luar biasa rupawannya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Kemudian Allah berselawat kepada hamba-hamba Allah yang sabar dari ujian hidup. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lanjutkan. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka yang diuji berbagai macam ujian dengan sesuatu yang menakutkan, kelaparan, sandang, pangan, papan, kesulitan, rezeki, sampai meninggal keluarganya, musibah bertubi-tubi. Tapi dia sabar, bahkan dia berkata, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka Allah berselawat pada hamba ini. Tuh, jadi kalau Allah mencintai hambanya, datangkan ujian. Kalau Allah mencintai hambanya, didatangkan ujian. Tapi kalau maksiat kena musibah, namanya peringatan supaya sadar. Nah, yang terakhir, Allah Jalla Jalaluhu berselawat kepada hamba yang berzikir. Rasulullah. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, kembali kita dibahagiakan di Allah. Sahabatku soleh-solehah yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Gimana nggak senyum duduk di taman di antara taman surganya Allah. Raudhah min riyadil jannah. Amin. Dan kita mengajak penduduk negeri ini untuk mencintai Allah, mencintai syariat Allah, hidup dalam sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo. Terima kasih TV One membuka kesempatan kami untuk berdakwah, memperbaiki diri arifin, memperbaiki negeri kami ini. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, yang terakhir, mengapa kita terus berzikir? Karena syaitan terus menggoda kita. 24 jam menggoda kita. Iblis, bapaknya syaitan, berikrar di hadapan Allah. Berikrar, bersumpah. Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Karena kau menghukumku, aku sumpah akan menyesatkan hamba-hambamu. Kudatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, sehingga hanya sedikit yang bersyukur, sedikit yang istiqamah,
sedikit yang taat, sedikit yang sholat malam. Banyak mana yang ke diskotik dengan sholat malam? Banyak mana yang nonton bola sama tahajud? Sedikit yang ke masjid. Ya, subuh-subuh. Nggak banyak. Sedikit yang istiqamah, sedikit yang jujur, yang amanah. Sedikit mereka yang sungguh-sungguh berada di jalan Allah. Nah, ini tidak pernah berhenti. Karena itu kita terus berzikir kepada Allah. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Az-Zukhruf ayat 36. Siapa yang lupa berzikir kepada Allah, maka Allah jadikan syaitan qarin, sahabat dekatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap Bani Adam diincar oleh syaitan. Hatinya. Tak kala hatinya ingat Allah, setan menarik belalainya. Tapi tak kala dia lupa kepada Allah, setan masukkan belalainya lalu membisikkan bisikan kesesatan. Tapi tidak pada orang berzikir. Makanya selama berzikir, selama itu dia bersama Allah bersama malaikatnya, berarti jauh dari syaitan. Karena teruslah berzikir ya kawan. Allahu Akbar. Akhirnya kita berdoa. Doa bersama diijabah. Wahai penduduk negeri Indonesia, damai Indonesiaku, angkat semua tangan di rumah sakit, dimanapun berada. Insya Allah satu diijabah, semuanya diijabah. Kita berdoa untuk negeri kita dan seluruh keadaan kaum muslimin muslimat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasulullah salam alaika, ya Habib salam